Ekspresi Colton sedingin es saat dia berseru, ini benar-benar tidak adil. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Aku benar-benar mengerti kamu, tapi terus kenapa? Din terkekeh dingin. 4 aliansi seni bela diri yang hebat memiliki otoritas saat ini. Karena mereka memiliki kesempatan untuk bertindak tidak adil, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah kamu berencana untuk mengakhiri ini dengan mengambil sekelompok orang dan menantang 4 aliansi seni bela diri yang hebat di budokan mereka? Bangun! Apakah Anda pikir Anda sendiri adalah kepala instruktur atau semacamnya? Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Selain itu, kepala instruktur hanya mampu menghancurkan 5 negara terkuat karena aliansi seni bela diri tidak terlibat. Jika mereka melakukannya, mungkin tidak akan ada kepala instruktur di negara kita. Kamu pikir kita bisa pamer sesuka kita karena kita punya kepala instruktur di negara kita? Lelucon yang luar biasa. Selain itu, dia milik istana kerajaan. Kami mencoba memperbaiki dunia bawah. Pengadilan kerajaan tidak memiliki suara dalam hal ini. Kamu tidak mengerti? Kita tidak punya kesempatan melawan mereka. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak punya pilihan selain berlutut. Lagi pula ini bukan pertama kalinya bagi kita. Apalagi? Din tertawa dingin sebelum menginjak perangkat teh. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mengerti sekarang? Kerumunan bertukar pandangan waspada setelah mendengar kata-kata itu. Kata-kata Din kasar, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah kenyataan. Negara adalah negara terhebat di dunia karena kepala instruktur. Meski begitu, mereka masih berada di posisi yang sulit setelah diserang oleh 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Selain itu, ini adalah urusan dunia bawah. Pengadilan kerajaan tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Jika tidak, hal-hal pasti akan meningkat. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab untuk ini. Kamu benar tentang itu. Tetapi bahkan jika istana tidak mengambil tindakan, itu tidak berarti kita harus takut pada beberapa orang luar. Harvey dengan tenang menjawab. Selain itu, negara kepulauan dan India telah diinjak-injak oleh kami. Siapa yang memberi mereka hak untuk menuntut sesuatu seperti ini? Mereka tidak layak. Tidak layak? Din terkekeh dingin sambil memelototi Harvey. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Setiap orang di seluruh dunia ini memiliki hak untuk mengatakan bahwa selain kamu, tentu saja. Kaulah yang memulainya, tentu saja. Karena kamu berbicara sebesar ini, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu tentang itu? Kalau begitu, kamu berurusan dengan 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Tunjukkan pada kami apa yang bisa kamu lakukan. Lihat dirimu, bersembunyi di belakang Colton. Siapa yang tahu seberapa banyak Anda memohon hanya agar dia membuat Anda tetap aman? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk mengatakan hal-hal seperti ini? Din memiliki pandangan menghina di wajahnya. Tentu saja, aku tahu bahwa kamu adalah pemuda yang cukup cakap dengan beberapa prestasi. Tapi apakah kamu tidak mengerti? Anda benar-benar kalah jumlah. Kamu bukan tandingan mereka. Selain itu, kamu bukan pahlawan. Bangun. Tidak apa-apa untuk berani, tapi jangan berani menyeret orang lain bersamamu. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud dengan itu. Harvey memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Aku hanya tahu bahwa tidak ada yang berhak membuat kita berlutut. Kami tidak akan pernah berlutut. Ini adalah kebanggaan sejarah 5.000 tahun negara. Sejarah 5.000 tahun? Din tertawa lagi, dan menilai Harvey. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kukatakan. Pemimpin Torres harus memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang mengatakan, jika Anda benar-benar dapat melakukan apa yang Anda katakan tanpa menyerah, saya akan mengubur dendam di antara kami segera. Mungkin, aku juga akan mengepel lantai aula bela dirimu. Tapi jika kamu berlutut, aku akan memastikan untuk membayarmu untuk kaki putri dan menantuku. Din pergi dengan anak buahnya, tertawa setelahnya. Harvey menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat Din pergi. Dia menutup pintu dan tersenyum pada Colton. Anda sudah lama berada di posisi ini, pemimpin Torres. Saya yakin Anda sudah melihat semuanya sekarang. Ini bukan apa-apa, tidak ada sama sekali. Colton mendesah, ekspresi mengerikan di wajahnya. Ini lebih dari itu, Harvey. Kata-kata Din sedikit kasar, tapi dia benar. Negara kita menjadi jauh lebih kuat, tapi kita benar-benar kalah jumlah sekarang. Ditambah lagi, kita tidak bisa menggunakan bantuan istana kerajaan.
Jika kami menang dengan cara itu, orang akan mengkritik kami. Belum lagi, akan sulit untuk hanya bergantung pada aliansi seni bela diri. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang orang-orang dalam organisasi yang menyeret orang lain, tempat pelatihan seni bela diri yang sakral sepenuhnya independen. Akan sulit untuk melawan 4 aliansi seni bela diri yang hebat dengan cara ini. Lagi pula, mereka mendatangi kita dengan kekuatan banyak negara. Colton menghela napas, tempat pelatihan seni bela diri yang sakral semuanya terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka akan membungkuk di depan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, akan sulit bagi mereka untuk bekerja sama dalam waktu sesingkat itu. Karena musuh bersama, keempat aliansi seni bela diri yang hebat sudah bersatu. Akan sulit bagi aliansi seni bela diri negara H untuk berurusan dengan mereka. Apa yang disebut aliansi seni bela diri yang hebat hanya untuk pertunjukan. Harvey tersenyum tenang. Itu semua hanya judul, mereka sebenarnya tidak memiliki orang yang cukup baik untuk memperjuangkan mereka. Musuh kita kali ini kemungkinan besar berasal dari India dan negara kepulauan. Lagi pula, negara kepulauan telah mati-matian berusaha menghancurkan negara. Mereka juga cukup menderita selama berada di Hong Kong dan Las Vegas. Mereka sendiri tidak berani melawan kami, jadi mereka meminta bantuan India. Meskipun keempat aliansi seni bela diri tampak cukup menakutkan, mereka sama sekali tidak berguna di mataku. Apakah begitu? Colton terkekeh pahit. Pada kenyataannya, sudah cukup sulit untuk berurusan dengan aliansi seni bela diri India. Aliansi seni bela diri negara pulau biasanya akan bersatu dengan yang lain melawan musuh bersama. Ketika mereka menunjukkan dominasi seperti itu, Laut Selatan, Timur Jauh, dan negara-negara kecil lainnya mungkin juga akan bergabung dengan mereka. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mungkin kita tidak perlu melakukannya. Harvey tersenyum, masih tenang. Jika dua aliansi seni bela diri berhenti, apa yang akan dilakukan India dan negara pulau? Maksudmu, kamu ingin aliansi seni bela diri Laut Selatan dan Timur Jauh mundur? Colton membeku. Lalu, dia menghela nafas. Ini terdengar seperti rencana yang bagus, tapi apakah semudah kedengarannya? Laut Selatan mengkhawatirkan seberapa kuat negara kita. Kami akan menelannya utuh. Timur Jauh juga memiliki hubungan dengan Amerika. Mereka tidak akan berhenti untuk memaksa Timur Jauh melawan kita, untuk mencegah posisi mereka sebagai polisi perserikatan bangsa-bangsa. Sederhananya, rencana ini akan sulit dilakukan. Secara alami, Colton tidak pernah memikirkan rencana seperti itu. Namun, dia percaya bahwa tidak ada cara untuk mendekatinya setelah dia melakukannya. Kita belum bisa berurusan dengan Timur Jauh, tapi aliansi seni bela diri Laut Selatan seharusnya tidak menjadi masalah. Harvey tersenyum, saya mengenal Dekan Chop. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan statusnya di negara ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk meyakinkan negaranya. Jika aku menggunakan kesempatan ini untuk membuat Timur Jauh mundur, rencana kita akan berhasil. Kita masih punya kesempatan. Colton sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata itu. Dia langsung melompat sebelum tertawa. Kamu benar-benar luar biasa, Harvey. Bagus. Saya akan mendengarkan apa yang harus Anda lakukan. Apapun yang Anda butuhkan, tanyakan saja. Aku tidak butuh apapun darimu. Biarkan aku melakukan pekerjaanku. Jawab Harvey sambil tersenyum. Tepat saat Harvey sedang memutar nomor, panggilan lain masuk. Pemimpin geng Laut Selatan, suara panik Katie Chop terdengar. Tuan York, kakekku dalam masalah. Pemimpin Biksu Iblis, Julio Garcia, tiba-tiba muncul di Laut Selatan untuk menantang kakekku. Kakek saya menerimanya, tetapi dia segera kalah. Kekuatan pria itu sangat menakutkan. Harvey menarik napas dalam-dalam. Bagaimana kabar kakekmu sekarang? Bukan karena Harvey mengkhawatirkan rencananya. Sebaliknya, dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Dean. Keduanya cukup dekat satu sama lain. Katie menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mendapat kabar bahwa dia tidak sadarkan diri setelah menderita luka berat. Saya harus kembali ke Laut Selatan dan membantu kakek saya. Harvey menghela nafas. Bagus. Saya akan membawa Rudolph dan timnya ke sana terlebih dahulu. Ketika saya selesai dengan bisnis saya di sini, saya akan pergi ke sana sendiri. Aku juga akan membalas dendam untuk Dean.
Sebagai salah satu dari 3 keluarga terkuat di Laut Selatan, keluarga Chop memiliki otoritas yang sangat besar. Bahkan para pemimpin negara harus memberikan penghormatan kepada mereka. Ini hanya mungkin karena Din. Namun setelah kekalahannya melawan Julio, meski hanya pingsan, generasi Katie di Laut Selatan pasti akan berubah menjadi lebih buruk. Bahkan jika Katie segera kembali ke Laut Selatan, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi situasi tersebut. Jika bukan karena 4 aliansi seni bela diri yang hebat, Harvey pasti sudah mengunjungi Laut Selatan sendirian. Harvey meletakkan teleponnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk menggunakan cara tercepat untuk menangani seluruh situasi. Sementara Harvey sedang memikirkan cara untuk menghadapi 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Di dalam halaman keluarga Osborne, Clay sedang duduk di kursi, memandangi Gunung Suci jauh dengan ekspresi tenang. Baginya, Gunung Suci atau Danau Suci hanya baik demi simbolisme. Selain itu, tidak ada kegunaan lain untuk mereka. Tetapi jika dia ingin naik ke tampuk kekuasaan sebagai penguasa keluarga Osborne, dia harus mengandalkan hal-hal ini. Dia tidak pernah peduli pada negaranya atau rakyatnya. Yang dia inginkan hanyalah otoritas-otoritas absolut. Dia adalah keturunan dari keluarga Osborne dan keluarga kerajaan India. Pangeran Osborne. Pintu di belakangnya didorong terbuka. 3 pria dan 1 wanita masuk. Mereka semua orang India, dan mereka juga masih sangat muda. Mereka adalah para Brahmana, orang-orang di India yang paling berkuasa. Lebih penting lagi, mereka semua dilatih oleh para elit sejak kecil. Mereka tidak hanya berbakat, tetapi keterampilan bertarung mereka juga luar biasa. Namun, keempat pemuda yang ditakdirkan menjadi tokoh terkemuka di India itu mendekati Claes dengan sukarela. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah cukup untuk menunjukkan pesona Claes. Untuk mencegah pengungkapan identitas mereka, Claes memutuskan untuk memberi mereka nama belakangnya dan menamai mereka Azur, Ashen, Vermilion, dan Ebony. Ambisi Claes terlihat jelas dengan langkah ini. Wanita itu, Vermilion, berjalan ke depan dan berkata pelan, "Pangeran Osborne, orang India menelepon kami. Misi selesai." "Sejauh mana?" Claes bertanya dengan tenang. "Apakah Din mati atau lumpuh?" Vermilion tersenyum. "Seperti yang kau rencanakan, untuk membatasi Gang Laut Selatan dan York di Hong Kong, Julio hanya perlu melukai Din dengan parah. Laut Selatan mungkin sedang kacau balau saat ini. Bahkan jika Katie bergegas kembali ke negaranya, akan sulit baginya untuk mengatasi kekacauan ini." Rencana Harvey untuk berurusan dengan aliansi seni bela diri Laut Selatan sudah selesai. "Bagus. Anda melakukannya dengan baik." Claes tersenyum, seolah dia sudah menang. Bajingan itu mengira dia yang memimpin setelah menampar wajahku dan menjadi sedikit pintar. Dia akan segera tahu bahwa dia telah melakukan semua langkah yang salah. Setelah terkekeh dingin, Claes melanjutkan berbicara. 4 aliansi seni bela diri yang hebat harus tahu tentang ini sekarang. Apa yang mereka rencanakan? Vermilion menyeringai. "Pangeran Osborne, mereka sudah bergerak setelah mendapat kabar. Negara-negara lain di Laut Selatan dan beberapa daerah dari timur jauh telah setuju untuk bergabung melawan Harvey. Ketika kita mendapatkan cukup banyak orang, kita akan dapat melancarkan serangan kita. Ketika itu terjadi, aliansi seni bela diri negara H tidak akan mampu melawan kita, tidak peduli seberapa kuat mereka sebenarnya. Lebih penting lagi, kami membeli beberapa perwakilan dari tempat pelatihan seni bela diri suci negara haji. Aku yakin mereka akan memberikan sedikit tekanan pada Colton dan Harvey." "Bagus." Claes tersenyum. "Mereka akhirnya membayar saya untuk manfaat yang saya berikan kepada mereka. Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Tapi ini tidak cukup. Aliansi seni bela diri Eropa Utara dan Amerika belum bergabung dengan kami. Negara akan selesai jika mereka melakukannya. Seni bela diri negara akan jatuh. Azur, pergilah ke New York dan lihat apakah kamu bisa meyakinkan aliansi seni bela diri mereka untuk bergabung dengan tujuan kita. Ashen, pergilah ke Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Anda akan berbicara dengan aliansi seni bela diri Eropa Utara tentang ini. Bagaimanapun, aku ingin Harvey mati dengan mengerikan." "Tentu saja." Para pemuda membungkukkan badan sebelum menjalankan misinya. Claes mengambil segelas anggur di sampingnya, memutar-mutarnya. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tampak tenang dan damai. Sementara Harvey sedang memikirkan apakah dia harus pergi ke Laut Selatan untuk membantu Din atau tidak. Dia menerima telepon lagi. Itu adalah tuan muda ketujuh dari keluarga Bauer, Harold Bauer.
Dia menelepon untuk mengundang Harvey bertemu di panti jompo atas nama keluarga. Harvey tidak begitu tertarik pada Harold, tetapi dia akhirnya menerima tawaran itu karena Samuel berada di keluarga yang sama. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di panti jompo di pinggiran Floatwell. Orang-orang di sana kaya atau berkuasa. Sederhananya, mereka yang tidak memiliki banyak kekayaan tidak akan bisa masuk ke dalam. Harvey melihat Harold dengan jas putih mengerutkan kening tepat di depan pintu masuk. Terlihat sangat mencolok bahkan ketika dia berdiri di antara kerumunan. Harold tidak yakin bagaimana harus bereaksi ketika dia melihat Harvey muncul. Dia dengan cepat berjalan menuju Harvey dan mengulurkan tangannya. "Tuan York, atau haruskah aku memanggilmu Tuan Muda?" Harvey menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak menggerakkan tangannya. "Kami berada di saat yang sangat penting di sini, Tuan Muda Bauer. Apakah kamu memanggilku ke sini untuk membuatku menyerahkan posisiku? Atau kamu malah berencana menusukku dari belakang?" Pupil Harold menyusut setelah mendengar kata-kata Harvey. "Harus mengakui, Tuan York, tindakan saya di puncak Floatwell tidak terlihat bagus. Tapi kamu harus mengerti bahwa aku ada di pihakmu, tidak peduli betapa aku tidak menyukaimu. Bagaimanapun juga, aku masih milik keluarga Bauer. Saya masih milik negara haji. Saya berbeda dengan Clyde, yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan India. Aku yakin kamu masih bisa mempercayaiku. Lagi pula, kita tidak memiliki banyak konflik antara satu sama lain, kan?" Harold mengangkat bahu. Dia tampak seolah-olah benar-benar ingin Harvey berada di sisinya. Harvey menyipitkan matanya, lalu tersenyum. "Jika itu masalahnya, akan sangat tidak sopan bagiku jika aku tidak mengubur dendam sekarang. Lagi pula, aku harus melakukan ini demi orang lain." Harold tertawa kecil. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke villa di belakangnya. "Kalau begitu, kau pasti membicarakan dia," jawabnya, sedikit memiringkan kepalanya. "Dia memintaku untuk meneleponmu hari ini. Lewat sini, Sir York."